Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Merosia Amelia. Saya dari kelas 1 FD3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesehatan keselamatan kerja lingkungan atau bisa disingkat dengan K3L. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Apa tujuan K3? Sebenarnya tidak ada tujuan K3 secara spesifik. Yang pasti, tujuan K3 itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, tujuan K3 dapat didefinisikan: pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian, dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan produksi, yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Istilah-istilah dalam K3. Safe atau aman adalah suatu kondisi di mana sumber bahaya telah teridentifikasi sehingga terlindungi atau tidak terpapar dari bahaya dan resiko. Safety adalah kondisi atau kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau merancang guna mencegah yang mungkin dapat menyebabkan bahaya, resiko, cedera, dan kerusakan. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Sedangkan eksiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan yang utuh secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Selanjutnya, faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja. Kejadian kecelakaan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Dalam melibatkan tenaga kerja, mesin atau peralatan, dan bahan yang digunakan, saling berinteraksi satu sama lain dalam bentuk proses produksi. Interaksi ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dalam hal ini, berdampak pada kecelakaan kerja, seperti kebakaran, ledakan, maupun pencemaran lingkungan. Semuanya saling berkaitan dan berinteraksi. Akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat diibaratkan seperti gunung es. Kerugian yang terlihat dapat berupa korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan, dan kerusakan properti. Tapi seperti gunung es, di atasnya kecil, namun timbulnya sangat besar. Kerugian yang tidak terlihat itu sangat besar, seperti tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, biaya melatih karyawan baru, turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti, pembangunan fasilitas kembali, dan lain sebagainya. Cukup sekian video mengenai dasar-dasar K3. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Merosia Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.